Baik, selamat malam Pak Ofra. Selamat malam Ibu Mary. Apa kabarnya? Kabar saya baik. Iya, Pak Ofra mau melakukan coaching ya Pak, malam hari ini. Ya, benar Ibu. Saya akan melakukan coaching. Baik. Nah, karena Pak Ofra akan melakukan coaching, Pak Ofra akan menjadi coach. Jadi saya akan sebagai observer ya di sini, saya akan mengamati Pak Ofra selama melakukan coaching dan juga saya akan melakukan penilaiannya sesuai dengan rubrik nantinya. Dan diharapkan Pak Ofra saat melakukan coaching nanti menggunakan alur yang sesuai dengan alur Tirta ya Pak Ofra ya. Baik Ibu. Nah, Pak Opra sebelum melakukan coaching nih, eh, saya mau tahu kompetensi apa yang ingin Pak Opra kembangkan pada coaching kali ini. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada proses coaching malam ini adalah yang pertama kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan aktif, dan yang ketiga itu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke, baik. Berarti ada 3 kompetensi ya, Pak Opra ya. Ya, Nah, dari ketiga kompetensi ini, kira-kira yang mana yang Pak Opra ingin kembangkan secara spesifik? yang secara spesifik ingin dikembangkan adalah mendengarkan aktif. Oke, baik, mantap. Nah, selanjutnya nih Pak Ofra, saya mau bertanya tentang indikator yang seperti apa yang Pak Ofra inginkan dalam proses coaching hari ini. Eh, Indikatornya adalah ketika coach saya bisa menemukan solusi atas permasalahannya. Oke, baik. Nah, Pak Ofra jangan lupa ya, dalam melakukan coaching harus sesuai dengan alur Tirta, lalu dengan mendengarkan dengan rasa, dan pastinya Pak Ofra harus bisa memberikan waktu seluas-luasnya kepada coaching agar bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Baik Ibu, Ya, baik kalau begitu pra-observasinya sekian dulu ya Pak Ofra. Silakan melakukan coaching dan izinkan saya untuk mengamati Pak Ofra selama menjadi coach. baik Ibu, terima kasih. Baik, selamat malam Ibu Rufina. Selamat malam Pak Ofra. Ya, apa kabarnya? Baik Pak. Baik. Tapi kelihatannya Ibu sedang mengalami sesuatu yang mungkin kurang baik atau yang kurang ada hal yang perlu Ibu sampaikan? Ya Pak, seperti yang saya ceritakan kemarin, saya ingin berdiskusi dengan Pak Ofra berkaitan dengan permasalahan saya Pak Ofra. Ya, Saya mempunyai masalah yaitu dalam melaksanakan tugas saya, baik sebagai tugas pokok maupun tugas tambahan, di mana tugas pokok saya yang saat ini adalah sebagai guru mata pelajaran dan tugas tambahannya yaitu sebagai staf kurikulum, koordinator lab kimia, sebagai pembina pramuka, dan juga sekarang kita sementara mengikuti kegiatan guru penggerak Pak Ofra. ya, Jadi ada beberapa tugas yang menjadi tanggung jawab saya sehingga saya merasa kinerja saya belum maksimal dalam tuntutan pekerjaan saya. Ya, seperti itu permasalahan saya, Pak Ofra. iya, baik. Jadi permasalahan Ibu adalah dengan banyaknya tugas dan tanggung jawab yang Ibu emban, akhirnya berimbas pada kinerja Ibu sebagai seorang guru. Ya, baik Ibu. Iya, Pak Ofra. Apa yang ingin Ibu capai dalam mengatur dan tugas dan tanggung jawab Ibu sebagai guru? Iya. Jadi saat ini adalah saya merasa kesulitan dalam memanajemen waktu dan prioritas kegiatan, baik itu tugas pokok maupun tugas tambahan, ditambah sekarang ini juga sedang melakukan kegiatan
pendidikan guru penggerak, sehingga saya merasa kurang bertanggung jawab atas tugas yang diberikan seperti sekarang ini. Jadi dalam mengerjakan tugas ada beberapa hal yang saya tidak bisa menjalankannya dengan baik atau menjalankan tugas itu sebagai tanggung jawab yang diberikan kepada saya. Saya ingin keluar dari masalah yang saya hadapi, Pak Ofra. Baik, baik Ibu. Sejauh ini bagaimana cara Ibu menentukan prioritas dari setiap tugas dan tanggung jawab yang diberikan? Untuk selama ini yang saya lakukan adalah saya mengerjakan tugas saya dengan skala prioritas, artinya menyelesaikan dulu pekerjaan yang betul-betul sangat dibutuhkan saat itu sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya sekarang sementara ujian semester, ujian semester, maka saya harus mengutamakan tugas di kurikulum. Namun ada beberapa tugas yang bertabrakan dalam pelaksanaannya, seperti ketika saya sedang JUM, saya juga harus membimbing anak-anak pramuka. Maka saat itu saya mengutamakan yang JUM guru penggerak, karena itu tidak akan diulangi lagi. Dan untuk tugas yang lain, saya akan meminta teman-teman saya untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas itu. Seperti itu, Pak Ofra. Baik Ibu, jadi sejauh ini seperti itu. Bagaimana Ibu mengukur keberhasilan Ibu jika yang Ibu sampaikan tadi itu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan Ibu itu bisa terukur? Bagaimana cara Ibu mengukurnya? Saya bisa mengukurnya ketika saya bisa menyelesaikan tanggung jawab saya dalam tugas-tugas itu dan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Artinya tidak ada yang terbengkelai, semuanya bisa dikerjakan dengan baik. Itu yang saya harapkan, Pak. Baik Ibu. Apa saja strategi atau langkah-langkah yang Ibu persiapkan untuk mengatasi persoalan-persoalan ini? Langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengatasi persoalan ini, Pak Ofra, yang pertama, saya melakukan tugas saya sesuai dengan jadwal. Yang kedua, mengikuti kegiatan atau menyelesaikan kegiatan itu sesuai dengan skala prioritas. Kemudian yang ketiga, saya melakukan tugas dengan baik, selesai tepat waktu. Yang keempat, saya menjalin kolaborasi dengan teman rekan kerja saya agar bisa membantu saya ketika saya mengalami kendala. Itu yang saya lakukan, Pak Ofra. Baik Ibu. Jika solusi yang sudah Ibu persiapkan itu ternyata di dalam penyelesaian masalah tidak bisa memberikan satu penyelesaian yang baik, bagaimana? Adakah solusi yang lain? Ya, kalau tidak bisa menyelesaikan dengan langkah-langkah tadi, maka solusi lain yang saya lakukan adalah mengerjakan tugas yang belum diselesaikan dengan menyiapkan waktu tambahan agar semuanya bisa terselesaikan. Dan saya
memperkuat tim kerja saya agar bisa membantu saya menyelesaikan tugas itu sehingga selesai tepat waktu. Jadi di sini saya lebih mengutamakan bisa memanajemen waktu dalam melaksanakan tugas tersebut. Begitu Pak Ofra. Baik, Ibu. Apa saja komitmen Ibu untuk rencana aksinya? Komitmen saya adalah bahwa saya memberikan skala prioritas dengan jadwal, kemudian membangun komunikasi positif dan kolaborasi dalam tim agar saat saya tidak melaksanakan tugas tersebut, teman tim saya bisa menghandlenya. Kemudian manajemen waktu dengan baik, menyiapkan waktu luang untuk menyelesaikan tugas yang tertunda, dan tentunya saya melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai kemampuan saya. Juga saya harus bisa menjaga kesehatan Pak Ofra. Seperti Ya, itu. benar Ibu. Ya, komitmen yang luar biasa. Siapa yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen tersebut? Yang bisa membantu saya adalah rekan kerja saya dalam tim saya, seperti di kurikulum, saya akan dibantu oleh teman-teman di tim kurikulum. Kemudian di pramuka, saya meminta teman saya dalam tim pembina pramuka untuk membantu saya dalam menyelesaikan tugas itu. Namun untuk tugas yang tidak bisa dikerjakan oleh teman, maka saya berusaha untuk menyelesaikan sendiri, seperti tugas mengajar sebagai guru mata pelajaran, kemudian koordinator laboratorium kimia, dan juga tugas yang sekarang sebagai calon pendidikan guru penggerak itu saya handle sendiri, seperti itu Pak. Baik, Ibu. Bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan setelah proses coaching hari ini? Ya, setelah coaching hari ini saya akan mulai melaksanakan tanggung jawab saya mulai hari ini Pak, dan hari-hari seterusnya selagi saya mendapat tugas dan tanggung jawab sebagai tugas pokok maupun tugas tambahan yang diberikan. Saya akan selalu komitmen dan berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas saya. Baik, Ibu. Kapan rencana aksi ini akan mulai dilakukan? Rencana aksinya mulai hari ini Pak, ya. Baik. Mulai hari ini saya sudah mulai melaksanakannya. Baik, Ibu. Terima kasih untuk ceritanya Ibu tentang persoalan Ibu. Semoga proses coaching kita hari ini bisa membuahkan hasil. Ibu bisa menemukan solusi dari persoalan yang Ibu punya dan tetap menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang guru dengan maksimal. Jadi saya berharap setelah ini nanti kita akan atur waktu lagi untuk bertemu dan mungkin bisa berbagi cerita lagi tentang proses yang sudah Ibu lakukan. Baik Pak, saya juga terima kasih karena sudah membantu saya menemukan solusi dari permasalahan saya hari ini. Terima kasih Pak Ofra. Baik Ibu, selamat malam, sukses selalu. Selamat malam Pak Ofra. Nah, Pak Ofra sudah selesai melakukan coaching? Sudah Ibu Miri. Ya, gimana proses coachingnya tadi? Berjalan dengan lancar atau ada kendala? Proses coachingnya berjalan dengan lancar. Ya, mantap sekali ya kalau begitu. Nah, Pak Ofra, apa saja yang sudah Pak Ofra lakukan selama masa coaching tadi bersama dengan coaching? Yang sudah saya lakukan adalah menjalankan proses coaching berdasarkan alur tirta. Jadi dimulai dari tujuan, identifikasi, persoalan, rencana aksi, dan sebagai bentuk komitmen dan tanggung jawab dari coach itu dilakukan.
Oke, iya. Jadi terlihat jelas tadi juga ya, selama saya mengamati juga, segalanya sudah berjalan dengan baik dan tujuan dari coaching ini sendiri berhasil ya, kalau mau dibilang. Coaching-nya juga sudah menemukan solusi atas permasalahannya dan Pak Ofra juga sudah berhasil menerapkan kompetensi yang tadi Pak Ofra ingin, capai secara spesifik, yaitu mendengarkan dengan aktif. Tadi terlihat sangat jelas Pak Ofra ada anggukan kepala, lalu juga mengambil catatan dari proses coaching itu dan pada akhirnya juga Pak Ofra bisa menghasilkan pertanyaan berbobot dari mendengarkan aktif tadi ya. Nah, Pak Ofra, sekarang saya mau tanya, kompetensi apa lagi yang Pak Ofra ingin kembangkan di coaching-coaching selanjutnya? Untuk proses coaching selanjutnya mungkin saya akan lebih mengembangkan penggalian ya, mengidentifikasi masalah secara mendalam menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot. Iya, mantap sekali kalau begitu. Oke Pak Ofra, terima kasih untuk proses coachingnya hari ini sudah berjalan dengan baik dan saya juga sudah melakukan pengamatan dan semuanya berjalan dengan sangat baik. Semoga kedepannya Pak Ofra bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi dan kompetensi yang tadi Pak Ofra ingin tingkatkan pada coaching selanjutnya bisa berhasil ya Pak Ofra ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik. Selamat malam Pak Ofra. Sampai ketemu lagi di waktu-waktu selanjutnya. Selamat malam. Baik, selamat malam Ibu Rufina. Selamat malam Pak Ofra. Apa kabarnya? Baik Pak, Baik, sehat. luar biasa. Saya dengar Ibu Rufina akan melakukan coaching ya. Ya Pak, melakukan coaching. Baik, jadi dalam proses coaching nanti saya akan berperan sebagai pengamat yang mengamati proses coaching antara coach dan coachee, dan saya akan menggunakan rubrik penilaian sesuai dengan alur Tirta. Iya Pak. Sebelum melakukan coaching, apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Ya, kompetensi yang saya akan kembangkan itu kompetensi inti coaching itu sendiri Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari ketiga kompetensi tersebut, manakah yang akan dikembangkan secara spesifik? Yang ingin saya kembangkan secara spesifik ialah mendengarkan aktif Pak. Mendengarkan aktif. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching? Dalam proses coaching hari ini, indikator yang saya inginkan adalah di mana coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan masalahnya. Yang saya harapkan, Ofra. Baik, jadi demikian pra-observasinya Ibu. Selanjutnya nanti Ibu silahkan melakukan coaching dan saya akan mengamati proses coachingnya. Ya, Silakan. baik Pak. Terima kasih. Selamat sore Ibu Mary. Selamat sore Ibu Rufina. Bagaimana kabar hari ini Bu? Ya, cukup baik Ibu, puji Tuhan. Ibu kabarnya baik-baik ya? Syukurlah, saya juga kabarnya baik Bu. Oke, siap. Baiklah, sekarang kita bisa mulai pertemuan kita ya Bu? Bisa Ibu, bisa. Oke, ini ngomong-ngomong, kira-kira tujuan Ibu untuk berdiskusi dengan saya hari ini untuk apa ya Bu? Nah, begini Bu, saya butuh teman untuk mendengarkan masalah saya di sekolah. Jadi saya ingin Ibu Rufina untuk mendengarkan keluhan saya, masalah saya yang terjadi di kelas yang saya ajar, Ibu. Jadi Oh, eh,
Kan saya mengajar bahasa Inggris di kelas 7 dengan kurikulum Merdeka. Nah, anak-anak di di jenjang kelas 7 itu banyak yang berasal dari sekolah negeri. Jadi mereka banyak yang belum punya pengetahuan dasar atau basic dari bahasa Inggris itu sendiri. Jadi pada akhirnya ketika saya melakukan pembelajaran dengan materi yang ada di jenjang kelas 7 itu anak-anak agak kurang paham dengan materinya karena mereka tidak memiliki pengetahuan dasar tentang bahasa Inggris itu sendiri, Bu. Jadi saya kesulitan sekali dalam proses belajar mengajar. Oh, jadi saat ini Ibu merasa bahwa anak Ibu belum punya pengetahuan dasar tentang bahasa Inggris karena mereka berasal dari sekolah negeri yang belum belajar bahasa Inggris sebelumnya. Benar begitu ya, Bu? Iya, betul sekali, Bu. Oh, baiklah Bu. Di pertemuan ini, apa hasil yang ingin Ibu capai? Nah, yang ingin saya capai dari pertemuan kita sore ini, saya ingin menemukan solusi atas permasalahan itu, Ibu. Jadi pada akhirnya mungkin nanti setelah saya temukan solusi dan saya terapkan, anak-anak sudah memiliki perubahan untuk akademik dari untuk mata pelajaran bahasa Inggris sendiri, Bu. Oh, begitu ya, Bu. Baiklah, Bu. Jadi solusi yang Ibu harapkan apa ya, Bu? Solusi yang Ibu Ya, solusinya harapkan, ya. Solusinya sih saya ingin bisa menemukan cara, baik itu metode pembelajaran ataupun hal-hal lain yang bisa saya temukan untuk bisa menciptakan kelas yang menarik dan juga konten-konten yang akan saya ajarkan juga bisa dipahami oleh anak-anak itu. Oh, begitu ya, Bu. Yang Ibu harapkan, Ibu bisa menciptakan konten yang menarik. Benar begitu, Bu? Iya, Bu, betul sekali. Ya. Kalau begitu, saya ingin tanya kepada Ibu Mary. Bagaimana perasaan Ibu saat ini saat Ibu mengajarkan anak-anak Ibu, lalu anak-anak Ibu Iya, Ibu. belum. Eh, Perasaan saya tentunya sebenarnya semangat dan senang untuk ada dengan anak-anak di kelas. Hanya kalau memang ketika mereka masih kurang paham itu yang saya agak sedikit kecewa, kadang bingung juga harus apa yang harus saya lakukan di kelas begitu, Ibu. Oh, Ibu senang dan semangat. Benar begitu ya, Bu ya? Iya. Kalau begitu, menurut Ibu Mary, apa Nek, solusi yang Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? atau ulang-ulang nanti sembunyi semua. Hmm, ya, kalau solusinya saya pikir saya mungkin harus menerapkan kelas yang menarik dan juga metode pembelajaran ataupun teknik yang saya gunakan untuk mengajar itu bisa lebih berpihak kepada murid. Jadi anak-anak juga bisa lebih aktif dan juga bisa lebih memahami materi dan tentunya eh, saya juga sepertinya harus melakukan asesmen diagnostik, Ibu. Jadi saya bisa mengetahui gaya belajar anak dan juga pengetahuan mereka sebelumnya tentang bahasa Inggris. Jadi dengan asesmen diagnostik itu juga nanti bisa membantu saya untuk saya menentukan metode ataupun teknik mengajar yang tepat di kelas. Begitu, Ibu. Oh, baiklah Ibu Mary, baik sekali solusi yang Ibu berikan melalui solusi yang Ibu sebutkan tadi. Saya ingin bertanya lagi, Bu, untuk keadaan Ibu saat ini, apa ada hambatan yang Ibu alami dalam mencapai atau dalam melaksanakan solusi-solusi tersebut?
Sepertinya kalau untuk hambatan yang paling paling besar yang mungkin nanti saya akan temukan ketika melakukan solusi itu adalah lebih kepada sarana prasarana sih, Ibu. Sarana misalnya LCD ataupun kabel roll yang saya akan pakai, misalnya saya mau menggunakan media LCD dan juga laptop, karena di sekolah kami memang masih cukup terbatas LCD-nya, jadi paling yang akan menjadi hambatan itu, Ibu. Kalau hal lainnya saya rasa bisa cukup berjalan dengan baik nanti. Oke, baiklah Ibu. Kalau begitu, apa rencana Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, kalau rencana saya untuk melakukan tujuan tersebut, tentunya saya akan berbicara juga dengan pihak Sarpras untuk bisa menyediakan LCD ketika saya membutuhkan. Jadi ketika saya mau menerapkan media pembelajaran yang menggunakan LCD ataupun laptop dan speaker, saya tidak menemui kendala di situ. Dan juga tentunya saya juga akan bekerja sama dengan rekan sejawat lainnya, dan untuk bisa mungkin mereka bisa berbagi pengalaman, apakah ada yang sudah pernah mengalami hal ini, lalu mereka bisa sharing jalan keluarnya seperti apa juga, Ibu. Jadi benar-benar tujuan saya tadi supaya anak-anak bisa memahami pembelajaran bahasa Inggris itu bisa tercapai, Ibu. Oh iya, baik sekali. Jadi menurut Ibu, kira-kira jangka waktu yang digunakan dalam pencapaian tujuan ini berapa lama? Apakah jangka pendek atau jangka panjang? Atau bagaimana, Bu? Ya, tentunya kalau berbicara tentang pengetahuan akademik ataupun untuk meningkatkan kemampuan pembelajaran, pastinya tidak bisa dalam waktu yang singkat ya, Bu, ya. Mungkin sekitar 3 bulan mungkin. Jadi itu yang paling paling sesederhananya itu 3 bulan saya rasa, Bu, untuk pelaksanaan ini. Oh iya, baik Bu. Selanjutnya siapa yang bisa terlibat untuk membantu Ibu untuk mencapai tujuan tersebut? Nah, kalau yang akan saya libatkan nanti pastinya anak-anak yang saya ajar sendiri, dan juga ada rekan sejawat, rekan tim MGMP, saya akan libatkan mereka juga untuk saling berbagi informasi terkait media atau konten yang bisa menciptakan pembelajaran yang menarik untuk anak-anak, ataupun juga saya bisa meminta pihak kurikulum untuk bisa melakukan supervisi akademik ke saya. Jadi dengan supervisi yang akan dilakukan itu akan ada umpan balik yang akan menjadi bahan untuk saya refleksi ke depannya, pembelajaran saya akan lebih bagus lagi, Bu. Ya, baiklah Ibu. Bagaimana tindak lanjut yang Ibu lakukan setelah coaching ini? Tindak lanjutnya tentunya saya akan segera melaksanakan rencana-rencana yang tadi saya sudah sampaikan ke Ibu, dan juga harapannya juga nanti saya akan dari setiap langkah-langkah yang saya lakukan atau solusi yang saya terapkan itu, saya juga akan melakukan pencatatan yang secara konsisten sehingga saya bisa berefleksi dari kegiatan-kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, Ibu. Baiklah Ibu Mary, terima kasih untuk sesi pertemuan kita kali ini. Kita berharap setiap rencana dan hasil percakapan kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Salam dan bahagia Ibu Mary. Terima kasih. Baik, Ibu, terima kasih juga sudah mendengarkan saya. Akhirnya saya bisa menemukan Kapan kita solusi. ya Bu, kapan kita berdiskusi lagi ya Bu? Mungkin kalau boleh, kalau Ibu Rufina tidak sibuk nanti setelah saya melaksanakan kegiatan saya atau menemukan solusi itu, saya akan menghubungi Ibu lagi untuk kita berbincang-bincang. Baik Bu, luar biasa. Terima kasih. Selamat malam Ibu Mary. Baik, Ibu, selamat malam. Baik Ibu Rufina, Ya Pak Ofra. ya jadi proses coachingnya telah saya amati. Bagaimana prosesnya Ibu? Apakah berjalan dengan lancar? Ya, berjalan dengan lancar Pak. Ya,
apa saja yang sudah dilakukan dalam proses coaching tadi? Saya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu penerapan tujuan, identifikasi masalah, dan rencana aksi, dan tanggung jawab. Baik, Ibu. Jadi setelah saya mengamati proses coaching tadi, ternyata tujuan dari coaching sudah terpenuhi dan solusinya sudah ditemukan. Apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi solusi, beliau bisa menemukan sendiri dalam proses coaching tadi. Dan proses coaching sudah kelihatan sangat berjalan dengan sesuai dengan alur yang kita harapkan bersama dan sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Untuk proses coaching selanjutnya, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi selain kompetensi yang tadi sudah Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah melakukan coaching dengan alur Tirta. Saya memperdalam lagi agar saya bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik, Ibu. Terima kasih untuk semua jawabannya. Semoga kedepannya Ibu Rufina bisa melakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Terima kasih dan selamat malam. Terima kasih sama-sama. Ya, selamat malam. Selamat malam, Bu Mary. Selamat malam, Bu Rufina. Bagaimana kabarnya, Bu? Sehat-sehat, Ibu. Sehat selalu. Saya dengar Ibu mau melakukan coaching. Iya, betul, Ibu. Saya mau melakukan coaching malam ini. Oh iya. Baik, Bu. Pada coaching kali ini saya akan mengamati sesuai rubrik penilaian coach dan coachee yang akan saya amati apakah sesuai dengan alur Tirta. Kompetisi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Ya, kalau kompetensinya seperti yang kompetensi inti untuk coaching ya Bu ya, ada kehadiran penuh atau presence, lalu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot Ibu. Oh iya, dari kompetensi tersebut kira kompetensi mana yang dikembangkan secara spesifik Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang kehadiran penuh atau presence dan juga mendengarkan aktif Bu. Oh baik Bu. Jadi indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Nah, tentunya saya ingin dalam proses coaching kali ini, coachingnya nanti bisa menemukan solusi sendiri atas permasalahan yang akan dia sampaikan kepada saya, Ibu. Ya, demikian Bu praobservasinya. Silakan melakukan coaching dan izinkan saya untuk mengamatinya ya Bu. Baik, Ibu Rufina. Oke. Baik, selamat malam Pak Ofra. Selamat malam Bu Mary. Gimana kabarnya malam ini Pak? Baik, kabar baik. Luar biasa. Di sana hujan ya Pak ya? Ya, hujan. Ya, walaupun hujan, tapi semoga kabarnya sehat selalu dan semuanya dalam keadaan aman ya Pak Ofra ya. Baik Ibu. Nah Pak Ofra, malam ini kita akan ada dalam perbincangan atau diskusi mungkin sekitar 15 menit waktu yang akan kita habiskan untuk proses pembicaraan kita malam hari ini ya Pak Ofra ya. Siap. Ya. Nah Pak Ofra, apakah ada yang ingin Pak Ofra ceritakan pada malam hari ini? Ada Bu. Jadi yang ingin saya ceritakan adalah tentang kondisi saya menghadapi anak-anak saya di kelas, di mana akhir-akhir ini saya mendapati mereka kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran.
Oh, begitu. Jadi masalahnya begitu ya, Pak, ya? Anak-anak Ya, kurang antusias kurang di antusias kelas. dengan Hmm. Kalau boleh tahu, Pak Ufra mengajar pelajaran apa ya, Pak Ufra ya? saya di SMK dan kebetulan mengajar di kejuruan teknik elektronika. Jadi ada satu mata pelajaran namanya sistem kendali elektronik. Oh ya, sistem kendali elektronik. Jadi ketika Pak mengajar untuk mata pelajaran itu, anak-anaknya Pak lihat kurang antusias ya di kelas. Ya, kelihatannya seperti itu menurut saya. Mhm. Nah, Pak Ofra, ketika Pak Ofra ngajar sudah semangat-semangat nih, lalu ternyata malahan anak-anaknya kurang antusias. Itu perasaannya Pak Ofra gimana ya? Eh, yang pasti sebagai guru, apa yang sudah diusahakan ternyata belum maksimal, itu pasti ada rasa, bukan sedih, bukan kecewa, tapi rasa tertantang. Tertantang untuk bagaimana bisa melakukan proses yang lebih baik lagi dalam pembelajaran. Jadi Wah, saya luar merasa biasa tertantang. sekali. Ya, jawabannya Pak Ofra ternyata tidak merasa sedih atau kecewa, tapi malahan merasa tertantang ya. Keren, keren. Nah, Pak Ofra, kalau boleh tahu nih, gambaran idealnya Pak Ofra-nya seperti apa? Siswa ideal menurut saya adalah siswa yang mengikuti pembelajaran secara aktif, terus memiliki kesadaran dalam melaksanakan tugasnya sebagai siswa, dan mungkin kehadirannya di kelas juga baik, terus kreatif dan terlibat dalam setiap proyek-proyek, apalagi kami anak-anak SMK yang lebih banyak ditekankan pada praktik-praktik yang menghasilkan proyek-proyek yang inovatif. Jadi anak-anak saya katakan ideal itu ketika hal-hal yang saya sebutkan tadi itu bisa terpenuhi. Oke, baik. Jadi anak-anak bisa mengikuti pembelajaran secara aktif, terus mereka dengan secara sadar mengikuti kelasnya Pak Ofra dan juga menjadi anak yang kreatif dan aktif juga ya, inovatif di kelas ya Pak Ofra. Ya, Kira-kira begitu ya Pak Ofra ya? benar Bu. Hmm, baik. Kalau untuk saat ini nih Pak Ofra, anak-anaknya Pak Ofra di mata pelajaran yang tadi, mata pelajaran apa lagi Pak? Minta maaf saya lupa tadi. Sistem kendali elektronik. Oh iya, di mata pelajaran sistem kendali elektronik itu kira-kira uh, menurut Pak Okta anak-anaknya yang di kelas itu dari rentang angka 1 sampai 10 mereka berada di angka berapa Pak? Eh, antara 6 ke 7. Saat ini. 6 Oh ke iya, 7 ya, mendekati 7 lah, tapi belum sampai 7 menurut saya. oke, berarti mereka untuk saat ini ada di nomor 7. Nah, kalau yang ingin Pak Ofra mau dari mereka, kira-kira anak-anak ini harus ada di angka berapa? Minimal bisa menyentuh angka 9 atau maksimalnya ya 10 lah kalau dari rentang yang tadi. Oke, baik. Berarti Pak Ofra ingin benar-benar anak itu bisa secara maksimal ya, ada di Maksimal, angka yang benar. tertinggi yang bisa mereka capai. Tentunya sangat luar biasa harapan dari Pak Ofra itu. Nah, kira-kira Pak Ofra, kira-kira apa kendala yang Pak Ofra temukan dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas sehingga anak-anak itu masih ada di angka 6 atau 7? Kira-kira kendalanya apa? Menurut saya kendalanya adalah kurangnya model pembelajaran yang menyenangkan. Jadi model pembelajaran ini ternyata mungkin kurang diminati oleh anak-anak. Selain itu, saya juga memiliki keterbatasan waktu dalam eh, melaksanakan banyak tugas dan tanggung jawab. Kebetulan saya juga dipercaya sebagai sekretaris di jurusan, sebagai wali kelas, dan juga tugas-tugas tambahan lain yang bisa menyita waktu saya untuk mempersiapkan pembelajaran yang menyenangkan. Oh ya, berarti ternyata kalau mau dibilang ini lebih kepada faktor luar ya, faktor luar. Jadi kurangnya modal pembelajaran dan juga tugas tambahan lainnya. Jadi bukan dari Pak Ofra sendiri yang memiliki kendala, tetapi memang kendalanya dari luar, dari hambatannya itu dari luar ya Pak Ofra. Oke, baik kalau begitu Pak Ofra. Nah, tentunya kan tadi Pak Ofra kan mau untuk anak-anak itu ada di angka 9, bahkan di angka maksimal 10 ya. Ya, Pastinya harus ada aksi nyata atau tindakan yang akan Pak Ofra harus lakukan supaya anak-anak bisa
meningkat angkanya atau posisinya mereka itu bisa sesuai dengan harapan atau idealnya Pak Ofra. Nah, kira-kira adakah solusi atau langkah-langkah yang Pak Ofra ingin terapkan sehingga anak-anak itu bisa ada peningkatan dari 7 sampai ke 9 atau ke 10 misalnya Pak Ofra? Baik, jadi eh, untuk mendapatkan angka yang tadi dalam idealnya, angka idealnya itu, saya berpikir bahwa saya akan merancang pembelajaran yang kreatif berbasis project. Jadi kebetulan kami di SMK itu lebih banyak ke project-project, dalam perencangannya itu lebih banyak ke project-project yang inovatif dan kreatif. Selain itu, tentunya juga saya akan mengatur jadwal yang lebih cermat dan akan memprioritaskan penyelesaian tugas-tugas yang penting yang ada kaitannya dengan pembelajaran, kepentingan pembelajaran. Yang berikut juga mungkin saya akan perlu berkolaborasi dengan teman-teman sejawat dan saling berbagi praktik baik tentang uh, hal-hal yang ada kaitannya dengan pembelajaran yang menyenangkan di kelas. Oke, baik sekali langkah-langkah yang Pak Ofra sudah sampaikan itu ternyata langkah-langkah yang pasti strategis ya Pak Ofra ya. Nah Pak Ofra, dari langkah-langkah yang tadi Pak Ofra sampaikan itu kira-kira mana yang akan menjadi prioritas dari Pak Ofra sendiri? Untuk yang paling pertama dilakukan kira-kira langkah yang mana? Yang menjadi prioritas adalah merancang pembelajaran yang menyenangkan dan yang Oke. bisa memicu kreativitas dan inovatif. Baik, kalau begitu. Nah, apakah ada strategi atau langkah-langkah lain yang ingin Pak Ofra lakukan? Ada, yaitu mungkin saya harus lebih banyak memahami keterbatasan waktu saya dan juga bisa sebisa mungkin menghindari apa istilahnya overcommitment lah terhadap hal-hal yang tugas-tugas yang mungkin harus dipertimbangkan dengan cermat sebelum diambil, kira-kira seperti itu. Oh ya, baik sekali. Nah, jadi tadi kan Pak Ofra sudah menyampaikan solusi atau langkah-langkah strategis yang akan Pak Ofra lakukan untuk peningkatan pembelajaran di kelas, jadi anak-anak bisa lebih antusias lagi. Nah, kira-kira siapa nih yang akan Pak Ofra libatkan? Pihak-pihak mana saja yang Pak Ofra libatkan? Atau mungkin ada hal-hal yang Pak Ofra butuhkan untuk mendorong atau menjadi eh, membantu Pak Ofra untuk melaksanakan kegiatan tersebut, solusi yang tadi. Jadi siapa dan apa yang Pak butuhkan? Eh, yang saya butuhkan adalah anak-anak saya, anak-anak didik saya dalam hal ini, eh, mereka bisa saling bekerja sama untuk menciptakan kondisi yang sama-sama ideal sesuai standar kita bersama. Kira-kira seperti itu. Terus ada apa mungkin dukungan sumber daya juga dari sekolah yang bisa mendukung saya untuk mencapai pembelajaran menyenangkan. Misalnya ketersediaan internet, mungkin juga proyektor dalam pembelajaran dan juga fasilitas-fasilitas lain. Oke, baik sekali Pak. Nah, tadi kan Pak Ofra sudah sampaikan kalau Pak Ofra akan melibatkan anak-anak ya sebagai yang utama. Apakah ada pihak lain lagi yang Pak Ofra ingin libatkan? Tentu ada. Jadi pihak lain yang akan terlibat juga saya rencanakan itu adalah teman-teman guru, rekan-rekan sejawat yang ada dalam jurusan yang kebetulan kompetensi dan keahliannya sama dengan saya. Jadi untuk merancang proyek-proyek kreatif yang menyenangkan juga bisa melibatkan mereka untuk saling berbagi praktik baik. Oke, baik sekali rencana dan juga hal-hal yang sudah Pak Ofra tadi sampaikan ya Pak Ofra ya. Nah, saya mau tahu nih Pak Ofra, kira-kira komitmen yang ingin Pak Ofra lakukan untuk mencapai solusi yang tadi Pak sudah sampaikan itu. Kalau untuk komitmen, yang pasti saya berkomitmen terhadap tujuan utama saya menciptakan pembelajaran menyenangkan, terus komitmen terhadap keterlibatan siswa sebagai indikatornya dan juga terhadap kreativitas mereka dalam mengikuti pembelajaran. Oke, baik. Komitmennya sudah sangat bagus. Semoga konsisten dilakukan ya Pak Ofra ya. Baik. Ya. Nah, kira-kira Pak Ofra butuh berapa lama nih untuk melakukan solusi tersebut?
Atau sampai Pak bisa melihat anak-anak sudah ada di angka 9 atau 10 itu, kira-kira berapa lama yang dibutuhkan waktunya? Kalau untuk penerapan, kalau dari solusi yang tadi diambil itu merancang pembelajaran yang menyenangkan, tentu akan dilihat dari hasil capaian mereka selama mengikuti topik tertentu. Jadi kalau dalam pembelajaran ternyata topik ini dilihat dan ternyata mereka sudah menguasai atau ternyata terlibat aktif dalam proyek-proyek ini, berarti sudah kelihatan. Nah, mungkin kalau ukuran waktunya adalah bisa sampai lebih dari 4 kali pertemuan dalam menyelesaikan satu kali proyek. Oke, baik ya. Berarti memang tergantung dari proyek itu sendiri dan progres dari anak ya, Pak Ofra ya? Benar sekali. Oke, baik. Nah, kalau begitu Pak, kapan Pak Ofra akan melakukan rancangan ini? Kapan akan diterapkan? Rancangan pembelajaran secepat mungkin sebelum pertemuan berikut dalam pembelajaran. Oke, baik kalau begitu. Berarti kira-kira rencana tindak lanjutnya Pak Ofra setelah pembicaraan kita ini apa? Jadi rencana tindak lanjut setelah proses coaching hari ini, saya akan melakukan seperti yang solusi-solusi yang tadi sudah dikemukakan. Saya akan merancang pembelajaran yang aktif, yang dimana itu adalah solusi yang tercepat, yang bisa langkah yang paling cepat diambil untuk bisa mencapai langkah-langkah yang lain. Oke, baik Pak Ofra. Nah, saya mau ucapkan terima kasih nih ke Pak Ofra karena sudah mau berbagi cerita ya dengan saya dan juga kita tadi sudah membicarakan solusi, bahkan langkah-langkah yang ingin Pak Ofra lakukan dan juga sudah sampai pada komitmen semua hal yang sudah dibutuhkan untuk Pak Ofra bisa melaksanakan solusi tersebut. Nah, Pak Ofra, kira-kira kapan lagi kita bisa melakukan pertemuan ini? Pembicaraan-pembicaraan selanjutnya? Menurut saya mungkin setelah saya mencoba melakukan satu kali penerapan ya dari solusi yang tadi saya ambil, satu kali diukurlah keberhasilannya. Jadi kalau setelah itu baru mungkin kita bisa evaluasi apakah ada perkembangan atau tidak. Oke, baik. Kalau begitu Pak Ofra, berarti nanti kita setelah Pak Ofra melaksanakan kegiatan tersebut, kita akan bertemu lagi untuk membicarakan hasilnya ya Pak Ofra ya. Baik Ibu, terima kasih untuk proses hari ini. Oke, baik Pak Ofra. Kalau begitu, sekian pembicaraan kita malam hari ini ya Pak Ofra ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat Terima kasih malam. Ibu, selamat malam. Selamat bertemu kembali Bu Mary. Iya Ibu Rufina. Gimana proses coachingnya Bu? Ya, puji Tuhan berjalan sangat lancar Ibu. Apa yang sudah dilakukan saat melakukan coaching? Nah, bersyukur sekali tadi saya berhasil menerapkan alur Tirta dalam melakukan coaching. Saya berhasil membicarakan dengan coach terkait tujuan dari kegiatan kita dan juga saya melakukan identifikasi masalah dan berbicara tentang rencana aksi dan juga komitmen dari coach untuk solusi yang sudah ditemukan atas masalahnya itu, Ibu Rufina. Terima kasih Bu jawabannya. Setelah saya mengamati percakapan tadi antara coach dan coachee sudah sesuai dengan metode Tirta. Tujuan sudah terpenuhi, identifikasi umpan balik sesuai dengan tujuan sehingga bisa menemukan identifikasi masalah, lalu tindak lanjut, rencana aksi, dan tanggung jawab. Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, yang ingin saya kembangkan lagi berikutnya adalah kompetensi yang memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Itu Ibu. Ya, terima kasih Bu. Semoga kedepannya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik Ibu. Terima kasih Bu Mary. Iya.
Terima Nah, selamat malam.